Shalom, puji nama Tuhan. Saya mau percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau duduk diam dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Mari saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap kerinduan hati kami. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini kami boleh mengambil kesempatan yang baik untuk kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mau memuji-muji Engkau Tuhan melalui pujian yang kami naikkan. Bahkan kami mau nyatakan kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan dilawat oleh Engkau. Kami siap Tuhan diteguhkan melalui firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, urapi setiap kami ya Bapa yang datang kepadamu. Kami menyerahkan ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, sebab sungguh di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup kami beroleh kemenangan. Haleluya, amin. Sebab kasih Allah itu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Haleluya. Berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah
memuji-muji Tuhan. Amin. Sebab Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan berkuasa. Haleluya. Dari utara ke selatan. Sebab sungguh Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami.
Kami mau nyatakan, kami mau sembah Engkau Tuhan di dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah, Allah yang besar, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Penuhi setiap kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, culikan kami Tuhan,
mencintai Engkau Tuhan lebih dari segala yang kami miliki Tuhan. Kami mau menyatakan hati kami, akal pikiran kami, semua yang kami miliki. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta bersyukur buat sore hari ini. Engkau yang bertahta atas pujian kami. Engkau juga melawat setiap kami. Kami percaya tiap-tiap kali kami menghampiri Engkau, Engkau Bapa yang luar biasa, penuh dengan kasih, melawat setiap kami, menjamah setiap kami. Bahkan Engkau sendiri akan menyatakan mujizat dan kuasa-Mu bagi setiap kami. Kami menyerahkan waktu yang indah pada sore hari ini. Kami serahkan hati kami serahkan telinga pendengaran kami, supaya kebenaran firman itu boleh sungguh-sungguh membuat kami semakin dewasa dan mengenal Engkau secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Yang siap dengar firman Tuhan katakan bersama-sama, haleluya, amin. Selamat sore saudara semua. Sore hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kalau kita mendengar satu kata tentang mujizat, pasti kita akan bersyukur, terima kasih Tuhan. Atau kita akan merasa bangga bahwa karena kita punya Tuhan yang sangat ahli menyatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Dan kita akan katakan, ini yang aku tunggu-tunggu, ini yang aku nanti-nantikan.
Aku percaya mujizat Allah terjadi atas hidupanku. Dan ini seringkali siapapun kita akan merasa kata mujizat ini sesuatu yang sungguh-sungguh membuat kita akan bahagia. Karena ada sesuatu yang kita nantikan, sesuatu yang mungkin kalau kita sakit kita rindu, aku kalau mengalami mujizat pasti aku mengalami kesembuhan. Kalau kita mengalami mungkin masalah pergumulan yang berat, pada waktu kita menantikan mujizat dan mujizat itu terjadi, kita katakan terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah beri jalan keluar yang terbaik untuk masalah dan pergumulanku. Jadi setiap kita pasti semangat, antusias pada waktu kita mendengar ada mujizat terjadi. Tetapi malam ini kita mau belajar satu hal, bahwa setiap kita betul menunggu mujizat, tapi ada satu yang perlu kita nantikan, yaitu Yesus sang pembuat mujizat itu sendiri. Dia yang rindu bukan hanya menyatakan kuasa-kuasa kesembuhan, mujizat apapun yang Tuhan nyatakan, tetapi nanti kita akan belajar semakin mengenal Dia, bahwa bukan mujizatnya itu yang harus kita rindukan, tetapi satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Kita akan belajar bersama-sama di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau saya bertanya siapa di sini yang mengasihi, pasti kita berlomba-lomba. Aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Dia. Setiap minggu aku ibadah kok, setiap PAH aku hadir. Tapi mari kita mau belajar bersama-sama. Jadi dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, siapapun kita yang dikatakan manusia, itu Tuhan sediakan bagi setiap kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, sore hari ini kita mau belajar bersama-sama. Jadi kalau berbicara tentang mujizat, ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa mujizatnya itu ajaib bagi setiap kita. Mujizatnya luar biasa bagi setiap kita. Kita mau belajar di sini dari waktu bangsa Israel, mereka mau keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel, Musa dan Harun, mereka harus berhadapan dengan Firaun waktu itu. Dikatakan waktu mereka mau beribadah kepada Tuhan, ada banyak kesulitan, ada banyak halangan yang memang disediakan khusus untuk orang-orang Israel supaya tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Kita melihat, kita belajar, kita membaca di dalam firman Tuhan bahwa karena Tuhan rindu anak-anaknya beribadah kepada Dia dengan korban persembahan. Baik waktu itu ada korban sembelihan, dan dikatakan waktu Fir'aun ini orang-orang Mesir menghalangi, Tuhan nyatakan mujizat demi mujizat. Kita pernah membaca bahwa sampai Tuhan turunkan tulah dari tulah yang pertama sampai tulah yang ke-10. Itu karena apa? Tuhan ingin menyatakan bahwa bukan mujizatnya itu yang penting, tetapi pribadi Tuhannya, supaya bukan hanya anak-anak Tuhan yang mengerti, oh aku percaya kepada Tuhan, tetapi orang yang belum percaya kepada Tuhan sekalipun, mereka mengakui bahwa sungguh Tuhan yang kita sembah, sungguh bahwa Allah yang orang Kristen sembah, Dialah Yesus yang berkuasa, itu yang sungguh-sungguh memiliki langit dan bumi ini. Dia bisa lakukan apa saja, dan itu malam ini kita belajar supaya apa? Supaya kalau hari-hari ini kita diperhadapkan pada masalah pergumulan yang besar di dalam hidup kita secara pribadi, kita tidak ngomong aku nunggu mujizatnya Tuhan, padahal
Yang penting itu si pemberi mujizat, yaitu pribadi Yesus itu sendiri. Saudara, kita belajar di sini bahwa pada waktu Musa dan Harun izin kepada Fir'aun untuk membawa bangsa Israel, waktu itu keluar untuk beribadah kepada Tuhan, dikatakan mereka dipersulit. Dan akhirnya kita baca di sini dalam Keluaran 7 ayat yang ke-19. Keluaran 7 ayat yang ke-19, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Ayat yang ke-20, demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Ini terjadi berapa ribu tahun yang lalu. Air jadi darah. Melalui kepanjangan tangan Tuhan, Musa dan Harun diperintahkan untuk membawa tongkat dan itu memukulkannya kepada air, dan air itu boleh jadi darah. Dikatakan berubah jadi darah di wadah kayu dan di wadah. Jadi tidak terkecuali yang berbentuk air, tidak ada air bening, semuanya dari berwarna merah. Tetapi kita mau belajar, mau melihat di sini apa yang Musa dan Harun melalui firman Tuhan itu nyatakan untuk merubah air jadi darah. Ayat yang ke-22. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Fir'aun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka, keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi yang pertama, apa yang mereka buat? Ahli, orang-orang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, mereka bisa melakukannya dengan ilmu mantra-mantra mereka. Tetapi nanti kita terus belajar bahwa dari 10 tulah ini, mereka cuma bisa melakukan 2 melalui mantra mereka. Dan yang ke-8, setan tidak bisa lakukan itu. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu tidak bisa lakukan itu. Karena apa? Nanti akhirnya mereka akan mengatakan bahwa sungguh inilah perbuatan tangan Allah. Saudara, nanti kita belajar terus. Yang kedua, yang pertama, pada waktu air jadi darah, akhirnya Fir'aun ini juga ngomong kepada Musa dan Harun, aduh, dengan seperti ini mereka sebenarnya hatinya jadi lembut, tetapi pada waktu ahli Mesir mantra mereka memakai sehingga air juga jadi darah, hati Fir'aun juga keras. Dan yang kedua, kata Keluaran 8 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Keluaran 8, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Ayat yang ke-6, lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Jadi waktu Harun mengulurkan tangannya, semua kata-kata itu bermunculan. Tapi kita mau belajar ayat yang ke-7. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Tadi saya sudah sampaikan dari 10 tulah yang Tuhan nyatakan melalui kuasa dan kekuatan kedahsyatan tangan Tuhan. Ahli pakai mantra-mantra, ahli jambi-jambi ini ya, ilmu-ilmu mantra mereka cuma bisa mencontoh 2, dan yang ke-8 mereka tidak bisa lakukan. Mari kita mau belajar
pada waktu Fir'aun ini juga melihat, oh pegawaiku, ahli nujumku juga bisa lakukan itu, dikeraskannya hatinya. Tetapi mari kita mau belajar yang ketiga. Dalam Keluaran 8 ayat yang ke-16 ayatnya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Ayat yang ke-18, para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Ayat yang ke-19, lalu berkatalah para ahli itu kepada Fir'aun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Fir'aun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi sampai ahli-ahli mantra ini mengatakan inilah tangan Tuhan Allah, mereka tidak bisa meniru buat nyamuk di seluruh Mesir pada waktu itu. Saudara, mari kita mau belajar. Jadi seringkali kalau kita menghadapi masalah dan pergumulan, kalau kita menunggu mujizatnya saja, itu sesuatu hal yang kecil Tuhan bisa lakukan dan mungkin setan bisa lakukan. Kita pernah mendengar dulu orang kalau pengen kaya datangnya kemana? Ke Gunung Kawi. Karena apa? Gunung Kawi itu bisa kasih duit, orang bisa kaya, tetapi ada sesuatu di baliknya. Dan perbedaannya kalau kita menerima mujizat dari Tuhan, kebinasaan tidak akan menghampiri kita. Tetapi kalau kita terima mujizat yang bukan dari Tuhan, maka kebinasaan itu jadi bagian kita. Ayat yang selanjutnya dikatakan di sini, pada waktu tula yang keempat yaitu lalat pikat, lalu sampar pada ternak, ada bara juga di situ dikatakan, lalu ada hujan es. Nah, tula yang ketujuh di situ dikatakan dalam Keluaran 9 ayat yang ke-23. Keluaran 9 ayat yang ke-23 di situ dikatakan, lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Ayat yang ke-29 dikatakan, dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Saudara, jadi ahli-ahli mantra ini mereka berusaha untuk melakukan apa yang dibuat oleh Tuhan melalui Musa dan Harun, tetapi mereka tidak bisa mencontohnya. Sampai dikatakan di sini ayat yang ke-29 ini dikatakan, Musa katakan bahwa supaya orang mengetahui bahwa bumi ini adalah milik Tuhan. Kalau kita melihat ya, ada event-event tertentu, entah itu orang punya hajat, pasti mereka minta kepada pawang hujan. Kita pernah mendengar ada saudara seiman kita yang menikah ditawari pawang hujan. Tetapi kita melihat bahwa kuasa Tuhan yang ajaib itu melakukan kedahsyatan. Karena apa? Kita minta kepada Tuhan kita bahwa Dia bisa mengendalikan cuaca yang hujan deras jadi terang. Beberapa waktu yang lalu kami pergi, ini kan lagi musimnya tidak beraturan ya. Lalu saya berdoa, Tuhan beri cuaca yang sejuk, tidak hujan, tidak panas, supaya waktu kami pergi, kami bisa menikmati kebaikan Tuhan. Saudara, sungguh waktu itu saya sekeluarga pergi ke Jember karena ada urusan. Pada waktu kami sampai di sana, itu cuaca itu sepanjang jalan
Sampai kami tiba di Jember, itu dibuat sejuk oleh Tuhan. Lalu anak saya ngomong, di Jember lebih sejuk ya Ma daripada tadi kita. Iya, karena kita tadi minta, Mama juga minta kepada Tuhan, beri cuaca yang sejuk supaya perjalanan kami tidak ada kendala. Saudara, Musa mengatakan bahwa bumi ini milik Tuhan. Dan malam ini saya mengingatkan kepada setiap kita, bumi yang kita injak, langit yang tempat kita ini berteduh di bawahnya, itu Tuhan yang punya. Jadi apapun bisa kita minta kepada Dia, Sang pemilik langit dan bumi ini. Saudara, dikatakan di sini pada waktu itu tulah yang ke-7, lalu ada belalang, ada gelap gulita, dan yang terakhir anak sulung mati. Pada waktu tulah yang terakhir, anak sulung mati, itu dikatakan, kita buka ya, di dalam Keluaran 12 ayat yang ke-29. Keluaran 12 ayat yang ke-29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Saudara, di sini dikatakan apa? Semua anak sulung mati. Dan kita mau belajar katakan bahwa tulah itu menyatakan mujizat. Karena apa? Bagi bangsa Israel ini mujizat, karena yang kena tulah itu orang-orang Mesir yang menghalangi mereka beribadah kepada Tuhan, dan yang mengalami mujizat itu orang-orang Israel. Dan mari kita mau belajar terus. Kalau kita berbicara tentang mujizat ini secara spektakuler, kita akan berpikir kasat mata, iya, buta melihat, lumpuh jadi berjalan, air jadi anggur. Itu ada banyak contohnya di dalam Alkitab. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa mengalaminya. Dikatakan di sini, Tuhan mau mujizat terbesar itu terjadi di dalam hidup saya dan saudara, yaitu mujizat apa? Tentang pengampunan dosa. Kita buka dalam Efesus 1 ayat yang ke-7, dikatakan di sini. Efesus 1 ayat yang ke-7, Perjanjian Baru. Ya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 situ juga dikatakan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mujizat terbesar yang Tuhan mau, bukan cuma buta melihat, bukan cuma orang-orang Israel melihat mujizat dari tulah yang diturunkan Tuhan kepada bangsa Mesir, tetapi mereka juga masih tetap tidak mempercayai Tuhan karena kedegilan hati mereka. Tetapi mari kita mau belajar bahwa mujizat terbesar yang Tuhan mau, yaitu kalau kita ingat bahwa Dia sudah mati untuk saya dan saudara 2000 tahun yang lalu. Dia relakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu mujizat terbesar yang tiap-tiap kali harus kita syukuri, dan itu harus kita nikmati. Karena apa? Kadang orang ngomong, hari ini mujizat Tuhan apa ya yang terjadi? Hari ini kita mengalami keselamatan di dalam Tuhan, itu mujizat yang terbesar. Dan kalau hari ini kita masih bisa bernafas, itu mujizat yang luar biasa juga, bonus yang Tuhan beri untuk saya dan saudara. Dan mari kita mau belajar supaya apa? Kalau kita mensyukuri keselamatan yang Tuhan beri, persungutan tidak akan ada di dalam hidup saya dan saudara. Kita akan ngomong, Tuhan terima kasih. Wong Tuhan sendiri tidak menyayangkan anaknya, apalagi dalam hal yang mungkin kita anggap itu besar. Tapi Tuhan omong itu hal yang sepele.
Karena hal yang terbesar yang Tuhan mau, yaitu keselamatan saya dan keselamatan setiap kita yang malam ini menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau bahwa kita mengalami keselamatan di dalam Dia. Itu yang nyata, mujizat yang terbesar yang Tuhan rindukan untuk kita alami dari hari ke sehari. Dikatakan di sini Roma 8 ayat yang ke-32. Roma 8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Anaknya sendiri Dia berikan, rela disalib, dan darahnya tercurah untuk saya dan saudara. Bagaimana mungkin, katakan, Bapa tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Anaknya Dia berikan. Kalau soal kesembuhan bisa, soal uang Tuhan pasti bisa beri. Soal apa lagi? Banyak Tuhan bisa nyatakan, asal apa? Kita percaya. Yesaya 59 ayat yang pertama, di situ dikatakan, Yesaya 59 ayat yang pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa-doa kita. Oleh sebab itu, biarlah jangan putus asa kalau hari ini kita punya pergumulan yang berat. Pergumulan tentang apa saja, kebutuhan hidup kita, tentang kesembuhan kita, tentang damai sejahtera, tentang kerukunan dalam rumah tangga kita, tentang saingan dalam perdagangan atau dalam pekerjaan. Mari, firman Tuhan katakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan kita. Biar tiap-tiap kali kita berseru, tapi yang Tuhan rindu yaitu satu. Pada waktu kita mengalami mujizat, lebih daripada segalanya, keselamatan. Kita percaya bahwa kita sudah ditebus oleh darah-Nya yang kudus, dan itu mujizat kita yang terutama. Alkitab juga menulis, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah mujizat bukan satu-satunya hal yang kita utamakan untuk kita cari. Lebih daripada itu, carilah Dia. Siapa? Sang pembuat mujizat itu sendiri. Dia Yesus, Dia yang sudah mati bagi saya dan saudara. Dia yang sudah merelakan dirinya, dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus dosaku dan dosa saudara. Setiap kita yang mendengarkan kebenaran pada sore hari ini, biarlah malam ini kita mau belajar bersama-sama. Kita respon akan kasih-Nya. Dia ada, Dia mendengar, Dia rindu merangkul kita dalam kasih-Nya. Apapun pergumulanmu malam ini, panggil Dia, Yesus. Panggil Dia dengan satu kerinduan yang sungguh-sungguh, bukan sekedar kita perlu pertolongannya, perlu tangannya, tetapi kita mau cari wajah Dia, supaya dengan wajah-Nya kita boleh memandang ada damai sejahtera, ada sukacita, ada sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini. Saudara, saya berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi satu hal sekali lagi, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh isi dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Mari cari Dia tiap-tiap kali. Sang pembuat mujizat, Dia ada di sebelahmu. Dia rindu tiap-tiap kali memberikan damai dan sukacita itu. Mari kita berdoa. Bapa, hamba percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dimanapun sore hari ini kami mendengar kebenaran firman-Mu,
kami yang mendengar secara langsung, atau kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami yang ada di toko, kami yang ada di kamar, doa kami percaya Engkau rindu merangkul kami, Engkau rindu melawat kami, dan Engkau rindu menyatakan sekali lagi kuasa-Mu, bahwa mujizat yang terbesar dalam hidup kami adalah keselamatan yang daripada Engkau sendiri. Hal yang lainnya itu adalah sesuatu yang kecil, kata Tuhan. Biarlah itu juga kami ingat tiap-tiap kali, dan kami tidak akan bersungut-sungut, kami tidak akan ngomel kepada Tuhan, karena kami katakan mungkin mujizat Tuhan kok tidak datang-datang. Tetapi malam ini kami mau katakan, terima kasih untuk keselamatan yang Kau beri. Terima kasih untuk nafas hidup yang Kau beri. Sampai hari ini pemeliharaan-Mu ajaib bagi setiap kami, dan kami bersyukur untuk semua yang baik yang Tuhan sudah sediakan, bahkan yang akan Tuhan nyatakan kepada setiap kami. Berkati seluruh umat-Mu, percaya bahwa mujizat-Mu hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan sediakan jalan keluar, karena kami tahu Engkau sendiri sang pembuat mujizat itu. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Mari saudara angkat tangan, kita terima berkat Tuhan yang tidak pernah gagal. Inilah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.